Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memulai acara pembelajaran hari ini, kita baca dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah telah dibacakannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Airima, Aldi, Alpina Jua, anak-anakku sekalian, pembelajaran minggu kemarin tentang pengurusan pelaksanaan jenazah ya. Nah, ketika sudah menjadi jenazah, manusia akan terputus semua amalnya. Kecuali 3 ya. Yang pertama, doa anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. Nah, mumpung masih kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian semua, kita semua seharusnya mengumpulkan amal kebaikan untuk nanti persiapan pulang ke alam barzah ya, ke akhirat itu. Nah, selain kita dituntut untuk melakukan amal kebaikan, kita juga jangan soleh sendiri, tapi kita harus mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan ya, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar gitu ya. Jangan mau ke surga sendiri, tapi kita harus ajak orang lain untuk masuk surga bersama gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah, dan yang terakhir adalah menjelaskan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Silahkan amati gambar berikut. Ini gambar apa? Yang sedang ceramah ya. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Silmi silahkan. Dari gambar itu saya bisa menanggapi bahwa dakwah tidak bisa dilakukan oleh dakwah bisa dilakukan oleh siswa, tidak hanya oleh kiai. Oh iya, ya jelas ya. Karena balighu anni walau ayah, dakwah itu bisa disampaikan oleh kita sebagai seorang siswa. Karena kata Rasul, sampaikanlah walau satu ayat. Coba ada yang mau bertanya enggak tentang gambar tersebut? Apa Gilang?
Apakah khutbah bisa dilakukan oleh perempuan? Kalau Terlihat di gambar siswa perempuan berdiri di atas mimbar. ya, kalau perempuan itu tidak bisa melakukan khutbah, ya, tidak bisa karena yang melakukan khutbah itu adalah laki-laki atau disebut juga dengan ya harus seorang ulama, harus kiai, ya. Ini di gambar ini ada perempuan yang sedang berdiri di atas mimbar. Tapi bukan menyampaikan khutbah, tapi dia sedang ceramah biasa. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Terkait dengan gambar berikut, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Materinya adalah pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, dalil yang menjelaskan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, kemudian ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya. Nah, silahkan untuk didiskusikan oleh kalian materi tersebut. Ibu akan membagikan lembar kerjanya dan kalian mendiskusikan. Ini. Silakan untuk didiskusikan dengan mas kelompoknya. Bisa dimulai untuk diskusinya, diberi waktu 20 menit. Menggunakan internet ya untuk mencari jawabannya. Waktu diskusi kita tinggal 10 menit lagi. Ya, waktu diskusi kita telah selesai. Kalian sudah menyelesaikannya semuanya? Ya, baik. Silakan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya mengenai pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah secara bahasa dan istilah. Yang pertama, khutbah. Secara bahasa berasal dari kata khutbah yang artinya ceramah atau menasihati. Yang kedua, secara istilah, pidato yang diucapkan oleh seorang khutbah. Pidato yang diucapkan oleh seorang khatib pada situasi khusus dan dibarengi oleh ibadah lainnya. Yang kedua ada tabligh. Secara bahasa, tabligh berasal dari kata balagha yuballighu dan balagha yuballighu tabligan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Secara istilah, tabligh berarti kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu orang atau lebih dengan cara lisan dan perbuatan. Sekian presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Lesti, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Disebut apakah orang yang menyampaikan khutbah, tabligh, dan dakwah? Baik. Singkat yang pertama, disebut apakah orang yang menyampaikan khutbah? Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib.
atau daliyah. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada salam Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana isi kandungan surat Al-An'am ayat 125? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 125. Metode dakwah Rasulullah SAW yaitu hikmah, madzizah, hasanah, mujadalah, ahsan. Apakah kelompok 3 sudah puas? Baik, terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu tentang ketentuan tabligh dan dakwah. Ini yaitu syarat mubalik, etika bertabligh, syarat dai, etika berdakwah. Tentang ketentuan tabligh, ada syarat menjadi seorang mubalik. 1. Orangnya harus Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika tabligh. 1. Menyampaikan dengan cara lemah lembut. 2. Isinya harus dipertanggungjawabkan. 3. Menyampaikan materi tabligh dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, syarat dai. 1. Orangnya harus Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. Yang keempat, etika berdakwah. 1. Dilaksanakan dengan hikmat, yaitu ucapan yang jelas, tegas, serta sikap yang bijaksana. Yang kedua, dilakukan dengan mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Yang ketiga, dilaksanakan dengan uswatun hasanah, yaitu memberi contoh yang baik. Yang keempat, dilakukan dengan mujadalah, yaitu berdiskusi atau bertukar pikiran yang berjalan secara santun serta menghargai pendapat orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan, sebutkan macam-macam khutbah, kemudian macam-macam khutbah itu seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah gerhana, khutbah meminta hujan. Terus perbedaannya, kalau khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat, kalau khutbah sholat yang lain dilaksanakan sesudah sholat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih untuk presentasi hari ini telah selesai. Kita bisa menyimpulkan untuk materi hari ini tentang pengertian, kemudian dalil, dan ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pengertian khutbah tadi berasal dari kata khotobah yang artinya ceramah, ya. Kalau tabligh itu berasal dari kata balagho yang artinya adalah menyampaikan. Kalau dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya adalah mengajak, ya. Kemudian untuk dalilnya tadi disampaikan oleh teman kita. Yang pertama Quran surat Al-Ahzab ayat 39, An-Nahl ayat 125,
kemudian Ali Imran ayat 104. Nah, dalam Quran surat An-Nahl itu ada 3 metode yang dicontohkan oleh Rasul dalam berdakwah. Yang pertama al-hikmah, yang kedua adalah mau'izah hasanah, yang ketiga mujadalah. Kemudian untuk ketentuan khotib, menjadi seorang khotib itu ada syaratnya. Kemudian untuk khutbah ada rukun dan syaratnya. Khutbah sendiri ada rukunnya. Kalau tabligh dan dakwah tidak ada rukunnya. Ya, untuk metode dakwah yang hikmah itu artinya adalah ucapan yang jelas. Kalau mau'izah hasanah adalah nasihat yang baik. Kemudian mujadalah adalah bertukar pikiran. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Silakan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Ada yang mau merefleksikan? Ya, silakan Resti. Alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya menjadi lebih paham tentang pengertian, dalil-dalil, dan juga ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, dan juga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, terima kasih Resti untuk refleksinya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita minggu depan bertemu kembali dengan materi yang berbeda tentang perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian hikmah dan juga manfaat dari tabligh, khutbah dan dakwah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.